Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Widodo dari kelas 1 MA 12. Jadi pada pembukaan kali ini saya akan mengenalkan bahwa ini adalah sebuah program Scratch, program yang dimodifikasi dan diciptakan untuk membuat game, membuat animasi. Akan tetapi bagi orang-orang yang baru saja mau belajar pemrograman, semua di sini lengkap. Ada motion, ada look, ada sound, ada event, ada control, ada sensing, operator, variable, dan my blocks. Dan ini masih ada tambahan lagi, masih banyak. Jadi berbagai macam kreativitas bisa kalian ciptakan di sini. Jadi bagi kalian yang pemula pemrograman bisa menggunakan aplikasi Scratch ini. Disarankan sekali, dan banyak juga sprite-nya. Dan terus ini ada backgroundnya juga, termasuk lengkap bagi kalian yang masih belajar pemrograman tapi kalian sudah bisa membuat animasi dan game sendiri di aplikasi ini. Dan pada hari ini saya akan memulai untuk membuat gamenya itu sederhana, itu saya menamakannya panah-panahan, akan tetapi di sini akan berbeda. Saya akan menggunakan sebuah sprite dan background yang ada di sini dan kode-kode yang tersedia. Jadi jangan lupa ditonton, jangan di skip, dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Dan kali ini saya akan memulai. Pertama saya akan memilih Scratch-nya terlebih dahulu, tombol sprite, lalu saya akan memilih karakternya yaitu penyihir atau witch. Sudah, saya akan tambahkan lagi untuk musuhnya yaitu snake atau ular, dan satu karakter terakhir untuk senjata. Saya mengambil petir atau light di sini. Nah, ketika sprite yang kalian maksud sudah ada, jangan lupa karakter-karakter ini kalian edit juga ukurannya sesuai yang kalian mau. Saya pertama mau mengkostum si switch-nya ini, saya butuh karakter yang ini. Jadi yang satu saya hapus, yang dua saya hapus, saya butuh yang ketiga, jadi yang keempat ini saya hapus. Dan saya mau ukuran ini tidak terlalu besar, jadi saya akan kecilkan terlebih dahulu. Ya, segini. Dan untuk ularnya juga, ularnya terlalu besar ya, dan saya tidak butuh snake yang B sama yang C ini, jadi saya akan hapus. Saya akan mengecilkan karena ini musuh, jadi saya akan menjadikan ular ini sebagaimana ukurannya. Sudah kecil, saya pindahkan ke pojok sini. Dan senjatanya ini juga harus tidak terlalu besar dengan si penyihirnya, jadi saya akan mengecilkan dan memanjangkan. Nah, mungkin untuk switchnya saya akan besarkan lagi ya, karena ini orang. Nah, dan untuk mendukung game ini saya akan menggunakan backdrop, yaitu backgroundnya. Saya akan memilih hutan karena ular identik dengan hutan. Ketika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan kode-kode yang tersedia di sini dalam masing-masing sprite. Ada sprite witch, ada si snake, sama ada lightningnya. Jadi masing-masing dari sprite ini butuh kode untuk menjalankan gamenya. Jadi saya akan memasukkan terlebih dahulu kodenya, lalu saya akan menjelaskan satu persatu sebagaimana hingga gamenya jadi dan kita jalankan. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode dari si penyihirnya tersebut. Penyihir ini tuh sebenarnya tidak terlalu banyak perannya, akan tetapi di sini saya akan memasukkan when flag click ini tuh maksudnya untuk pemulaan, dimana kalau game akan dimulai. Jadi pasti setiap kode-kode itu akan dipakaikan si flash hijau ini. Jadi kita klik ini tidak akan terjadi apa-apa sebenarnya. Saya masuk lightning ini tuh si petir, jadi ini diumpetin di belakang si switch ini. Skornya masih 0 karena masih 0.
ditunggu 0,3 second itu detik, dan saya masukkan forever di sini untuk menggabungkan semua kode-kode yang ada. Jadi si penyihir ini tidak terlalu banyak mengambil peran dalam game ini sebenarnya. Jadi saya hanya memasukkan sedikit saja di sini. Jadi memang kalau diklik apapun tidak terjadi apa-apa. Dan yang kedua adalah si petir yang diumpetin di belakang penyihir ini. Saya memakai tetap when si bendera hijau ini dipencet, hide, maksudnya itu diumpetin si petirnya. Jadi saya memasukkan go backward itu 99 layer itu untuk pelemparan petirnya. Show itu ketika ini saya klik, jadi akan terus bermunculan si petir tersebut. Go to which itu maksudnya di belakang si penyihir ini. Directionnya maksudnya dalam ke sisi arah layar lainnya. 15 atau 10 step ini kecepatan dari petirnya itu bergerak. Jadi kalau misalnya edge ini tuh maksudnya dari sisi ujungnya layar. Touching snake itu ketika nanti ularnya muncul dan kena petir, jadi si snake-nya itu akan berkurang nyawanya. Hide itu ketika si petir udah menyentuh si ular, jadinya akan menghilang si ularnya dan petirnya juga secara bersamaan ketika nyawa ularnya sudah habis. Dan ini adalah sprite terakhir, sprite snake atau ular. Jadi di sini saya tetap memakai dan selalu memakai si bendera hijau ini ketika diklik, karena itu untuk sebuah tanda permulaan game itu dimulai. Jadi hide ini maksudnya adalah mengumpetkan si ular sebelum si hijau ini kita klik. Jadi saat klik ini akan secara bersamaan ular itu akan sembunyi. Forever ini saya pakai untuk menggabungkan si wait sama si create clone of si lighting si petira ini. Saya menggunakan 1,2 detik untuk pemberhentian atau stopnya si petir itu. Dan di sini yang cukup panjang kodenya itu ketika ularnya kita gerakan. Jadi saya memakai si flag hijau ini, set nyawa ular itu 5. Maksudnya itu nanti di game ini ketika dimulai, ini angka 0 ini akan berubah menjadi 5, yaitu nyawanya si ular. Itu maksudnya show adalah nanti ketika kita klik, si nyawa ularnya angka 5 akan muncul di sini. Go to X168, pick random min 170, min 170 dan 170 itu pick random aja. Dan forever saya masukkan di sini. If ini saya memakai 2, tapi akan lebih banyak di sini. Saya akan memasukkan point forwardnya itu si penyihirnya. Dan move 1 step itu maksudnya itu si petirnya dari si belakang penyihirnya. If touching lighting, then maksudnya itu ketika si petir ini mengenai ular, jadi setiap pengenaan ular itu akan berkurang 1 nyawa. Jadi tadinya 5, setiap petir itu kena ular akan berkurang 1. Dan brightness ini saya pakai untuk keunikan aja, tambahan. Jadi ketika petir itu menyentuh ular akan terang atau kelip sebagaimana petir pada umumnya. Saya menambahkan 0,05 di sini. Jadi setiap pengenaan itu nyawa ular akan berkurang. Jadi setiap petir itu mengenai ular akan terus berkelap-kelip hingga nyawa ular dari 5 sampai 0. Jika sudah 0, berarti nyawa ular itu akan habis dan ular tersendiri itu akan hilang. Jadi saya menaruh hide di sini. Jadi kalau nyawanya udah habis, ular akan hilang secara otomatis. Tapi tidak memungkinkan petir untuk terus berhenti. Jadi saya akan mulai coba aja. Saya mau mulai coba untuk memplay gamenya sebagaimana saya jelaskan, jadi kalian lihat sendiri cara permainan gamenya ini. Jadi seperti ini cara permainan gamenya. Si petir akan terus berjalan walaupun ularnya tidak akan datang lagi karena nyawa ularnya sudah 0 kan. Jadi ularnya tidak akan datang lagi, tapi petir akan terus berjalan. Kita ulang lagi. Ularnya datang mengenai petir 1, ininya terus berkurang ya. Nah, ketika nyawa ularnya sudah habis, ularnya tidak akan muncul lagi. Jadi ini lebih tepatnya seperti si penyihir melindungi diri dengan mengeluarkan kekuatan petirnya, menghabisi ular yang ada di hutan-hutan tersebut.
cukup simpel untuk game ini sebenarnya pada umumnya ya, seperti ia menyerang musuh aja gitu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya masih belajar pemrograman Scratch ini, tapi saya mendapatkan banyak keuntungan dari game atau membuat animasi di aplikasi ini. Jadi recommended untuk dicoba. Saya Naswa Aulia. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.